Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anakku bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Hari ini bertemu dengan Bu Isna ditemani oleh Bu Win. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tema 1, subtema 3, Pembelajaran 1. Oke, hari ini kita akan belajar apa, Bu Win? Iya, hari ini kita akan melengkapi kalimat yang mengandung kata perintah. Iya, kemudian kita akan menggambar imajinatif. Yang ketiga, kita akan melakukan penjumlahan dengan cara panjang. Oke, anak-anak semuanya sudah disiapkan bukunya? Baik, kita akan belajar dari halaman 97. Oke. Ada apa aja ini Bu Win di halaman 97? Dibaca dulu Bu Isna. Iya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Rukun ya Bu Isna? Iya. Ini gambarnya anak-anak sedang istirahat ya Bu Win ya. Iya. Ada yang sedang berbincang-bincang, kemudian berbagi bekal, makan bekal bersama di bawah pohon. Nah, itulah yang dilakukan anak-anak ketika beristirahat. Nah, apakah kamu bermain dengan temanmu? Iya, tentu saja ya Bu Isna. Iya. Tapi karena saat ini anak-anak belajar di rumah, tentu bermainnya tidak dengan teman ya Bu ya. Iya, tapi bisa dengan saudara, adik, kakak, atau kalau yang ayah dan ibunya saat ini juga sedang di rumah, bisa bermain dengan keluarga ya Bu Win ya. Iya. Oke, kita lanjutkan Bu Win di pembelajaran 1. Iya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, tentunya anak-anak juga seperti itu ya Bu Win ketika kemarin sebelum kondisi pandemi, ketika dibawakan bekal ibu dari rumah, anak-anak juga berbagi dengan teman-temannya di kelas. Ini ada percakapan antara ibu dan anak. Iya, kita coba ya Bu Isna. Okay. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, ini artinya ketika kita membawa bekal, ibu menyuruh anak-anak juga memberikan bekal kepada temannya. Misalnya ada yang tidak membawa gitu ya Bu Win ya. Betul. Apalagi yang tidak bawa sangu. Oh iya, nggak bisa jajan ya Bu Win ya. Nggak bisa jajan. Makanya harus berbagi. Betul. Kita akan berlatih Bu Win sekarang kegiatannya. Iya. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, ini anak-anak disuruh mencari kalimat perintahnya ya Bu Win ya. Nanti ditulis di tempat yang sudah disediakan itu yang berwarna hijau. Kalimat perintahnya apa tadi? Nah, kalau kalimat perintah itu biasanya ada cirinya apa Bu Win? Iya, ada kata lah. Ya, betul sekali. Terus kemudian biasanya di akhir kalimat dengan tanda baca seru. Nah, tanda baca seru itu kalimat perintah. Tentu anak-anak bisa ya Bu Win ini ya, berlatih di rumah.
Perintahnya apa ini? Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Nah, berarti tadi di rumah ibu pasti memerintahkan kepada anak-anak. Misalnya apa Bu Win? Misalnya tutuplah pintu itu. Nah, itu bisa ditulis ya Bu Win di situ ya. Cukup satu kalimat saja. Kalau dalam percakapan antara ibu dan Udin tadi juga ada Bu Isna. Iya. Yang ada kata lahnya, Oh suku iya. kata lahnya. Tadi yang awal pertama kali ibu berbicara ya Bu Win, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Nah, itu ada kata atau kalimat perintahnya, bagilah. Oke. Sekarang kita lanjutkan di halaman 99. Iya. Di sini anak-anak peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Karena saat ini anak-anak belajarnya di rumah, berarti bisa memperagakan di depan orang tua, kakak, adik, begitu ya Bu Win ya. Iya. Ini di sini juga dikatakan ada kalimatnya, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, kalau ini anak-anak juga membuat kalimat kata perintahnya ya Bu Win ya. Iya. Ada titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, anak-anak menambahkan kalimat perintah apa yang harus ada di situ. Itu contohnya. Kita kasih contoh nomor 1 tadi ya Bu Win. Kira-kira apa Bu Win? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Masuklah. Oh iya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Iya, jadi kata yang tepat untuk mengisi di titik-titik itu adalah masuklah. Nah, bisa ya anak-anak semuanya? Iya. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak silahkan berlatih sendiri di rumah. Bisa diisi di sini. Kita lanjutkan sekarang, ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin memakai pensil warna ini Bu Isna. Betul. Kemudian Edo menggunakan spidol warna. Sedangkan Siti menggambar atau melukisnya dengan krayon. Iya. Nah, di sini ada yang atas ini gambarnya Udin, Edo, dan Siti. Kemudian yang di bawahnya itu ada hasil mewarnainya anak Udin, Edo, dan Siti ya Bu. Tadi yang menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Nah, anak-anak disuruh menjodohkan antara mana kira-kira gambar yang menggunakan krayon, mana yang menggunakan pensil warna, dan mana yang menggunakan spidol. Bisa ya anak-anakku semuanya? Bisa. Ini kelihatan ya Bu Win ya hasilnya ya. Mana yang krayon, mana yang spidol, mana yang pensil warna. Kalau yang pertama ini tempat bermain ya Bu ya. Iya, tempat bermain itu ini agak kasar ini. Iya, agak kasar. Berarti pakai apa ini Bu Win kira-kira? Ini kira-kira pakai krayon. Oh iya, berarti tadi siapa yang pakai krayon? Yang tadi pakai krayon adalah Siti. Maka gambar yang paling kiri itu dijodohkan dengan Siti, ditarik garis. Kemudian yang gambar kedua Bu Win? Itu halus. Oh iya, halus. Warnanya kurang juga tajam. Iya, itu kira-kira menggunakan apa Bu Win? Kira-kira ini memakai pensil warna. Oh iya, kalau pensil warna tadi yang menggunakan pensil warna siapa? Oh, tadi yang menggunakan pensil warna adalah Udin. Maka gambar yang tengah ini ditarik garis dengan Udin. Nah, kemudian yang terakhir adalah gambar yang menggunakan spidol. Tadi yang menggunakan spidol adalah Edo, maka ditarik garis dengan Edo.
Nah, bisa ya anak-anakku semuanya? Bisa ya Bu Win ini ya Bu Win ya? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Halaman 101. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil, warna, dan spidol. Nah, ini tentunya tadi Bu Win sudah menyampaikan kalau pakai krayon itu warnanya agak kasar ya Bu Win ya, tidak bisa full kelihatan, masih ada yang kelihatan gitu. Nah, itu berarti menggunakan krayon. Kalau menggunakan pensil warna apa? Kalau menggunakan spidol apa? Tentu bisa dilihat dengan hasilnya ya Bu Win ya. Iya. Tentu anak-anak ini bisa ya menuliskan Kalau hasilnya. spidol biasanya agak basah. Oh ya, Bu. iya. Warnanya Iya, tajam, tajam. tapi agak basah. Iya, betul. Kalau pensil warna itu halus, tapi tetapi tipis. tipis. Iya. Ya, kurang tajam warnanya. Kurang tajam. Nah, anak-anak nanti bisa menuliskan. Jika menggambar menggunakan krayon, maka hasilnya titik. Tadi apa yang seperti Bu Guru sampaikan tadi, gitu ya Bu Guru? Oke, bisa dilanjut Bisa. Bu Win ini? Iya. Kita lanjutkan ke halaman 102. Ayo berkreasi. Amatilah salah satu kegiatan di sekolah. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Nah, ini berarti anak-anak mewarnai menggunakan salah satu alat gambar tadi ya Bu Win ya. Iya, Ini boleh gambarnya krayon, oh iya, boleh pensil spidol, warna. boleh pensil warna. Ini gambarnya bebas ya Bu Win ya. Anak-anak boleh sesukanya anak-anak ya gambarnya. Oke, kalau sudah menggambar di tempat yang sudah disediakan, kemudian diwarnai dengan salah satu alat mewarnai tadi. Buatlah gambar peralatan. Berarti Oh. hanya alatnya. Oh Bu. iya, menggambar peralatan. Oke. Selanjutnya halaman 103. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Banyak siswa laki-laki 125. Itu ada ratusannya berapa, Bu? Oh iya, ratusannya ada satu. Puluhannya, Ada dua. satuannya ada 5. Sedangkan banyak siswa perempuan 117. Ratusannya satu, puluhannya satuannya 7. Nah, ini jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah kita hitung satuannya dulu. Oke, satuannya tadi yang laki-laki 5 ditambah yang perempuan 7, berarti Ada 12. 12. Seperti yang di bawah ini ya Bu Win ya. Iya. Ditulis 12 dulu. Tulis 12 dulu. Kemudian puluhannya dihitung sendiri dulu, puluhannya Bu Win. 20 ditambah 10 sama dengan 30, ditulis 30. Kemudian ratusannya 100 tambah 100 jadinya 200. Nah, ini diuraikan lagi Bu Win dengan cara panjang. Tadi kan 5 ditambah 7 itu kan 12. Maka dipecah lagi karena itu 12 itu kan letaknya satuan. Iya. Padahal di situ 12. Maka dipecah lagi 12-nya menjadi 10 ditambah 2. Nah, itu bawahnya seperti itu. Kemudian baru setelah itu puluhannya kan ada 2 Bu Win, 30 dan 10. Oh, ini harus digabung. Ya, kan nggak boleh. Berarti harus digabung jadi 1, menjadi 30 ditambah 10 menjadi 40. Maka kalau sudah seperti ini sudah ada ratusan, puluhan, dan satuan, maka bisa dihitung. Tinggal ditulis di bawahnya jumlah murid di kelasnya Udin ada 242. Nah, kalau ini tadi contoh menguraikan atau dengan cara panjang penjumlahan di letaknya yang satuan dan puluhannya ya Bu Win ya, yang di
uraikan. Ya. Itu tadi dengan cara panjang Bu Win. Kalau cara pendeknya ada di halaman 104. Iya, cara pendek 125 diletakkan di atas, Iya. terus di bawahnya 117. Harus lurus. Oh iya, satuan lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Ya, ratusan. Kemudian dengan tinggal ratusan. dijumlahkan ya Bu Win ya, ditambahkan ya. Ditambahkan. Tulis di bawahnya. Satuannya 5 Nggih. ditambah 7 sama dengan 12. Karena ini menggunakan cara pendek, maka yang ditulis duanya saja. di tempat satuan. Iya. Yang puluhan tadi disimpan di atasnya. Tulis di atasnya. Tadi menyimpan 1 Iya. puluhan. Kemudian Dijumlahkan puluhannya. tadi simpanannya 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Ditulis di bawahnya harus lurus. Lurus di puluhan. Kemudian ratusannya 1 ditambah 1 sama ditulis dengan di bawahnya 2 ditambahkan. Itu ya anak-anakku semuanya bisa ya. Kalau dengan cara pendek ini lebih cepat ya Bu Win ya, lebih praktis, lebih cepat. Anak-anak pasti bisa karena tidak menguraikan. Tapi kali ini di latihan kita di halaman 104 ini anak-anak harus mengerjakan dengan cara panjang Bu Win. Iya. Nah, itu sudah ada letak-letaknya, anak-anak tinggal diuraikan. Yang ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Nanti kalau ada yang seperti tadi, contoh tadi, ada yang harus diuraikan lagi, maka harus dipecah lagi. Kita Nanti, coba nomor 1 Bu. Oke, nomor 1, 267 ditambah 129. Iya. Anak-anak, ayo diperhatikan di bukunya sendiri-sendiri. Sambil pegang pensil lo ya. Yo, ikuti Bu Guru. Iya. Kita uraikan dulu yang 267 ratusannya. 2 berarti 200 ditambah 60 ditambah 7. Kemudian yang bawah 129 ratusannya adalah 100, puluhannya 20, satuannya 9. Ya, terus dijumlahkan Bu Isna ke Iya. bawah. Dijumlahkan ke bawah 7 ditambah 9. 16 ditulis 16 seperti apa adanya dulu ya Bu Win. Kemudian puluhannya 60 ditambah 20. oh iya 60 ditambah 20 sama dengan 80 ditulis di bawahnya. Kemudian 200 ditambah 100 sama Ditulis dengan di bawahnya 300. 300 tambah 80 ditambah 16. Nah, 16-nya ini harus diuraikan lagi, dipecah iya, lagi. betul. Karena dia 16 padahal itu letaknya satuan, maka dipecah 16 itu puluhannya 10, satuannya 6. Nah, kemudian baru ada puluhan 2, maka dijadikan 1 puluhannya. 80 ditambah 10 menjadi 90. Jadi tadi ratusannya tetap 300 ditambah puluhannya 90, satuannya 6. Maka jumlahnya adalah 396. Betul Bu Isna. Ya, nanti lebih tepatnya anak-anak bisa melihat video tentang penjumlahan dengan cara panjang. Bapak Ibu guru sudah menyiapkan videonya, anak-anak nanti bisa menyimak lagi. Begitu. Anak-anak itu untuk cara panjang. Kemudian nanti yang selanjutnya ini bisa berlatih sendiri ya Bu Win ya. Anak-anak bisa berlatih, bisa dibantu orang tua, bisa bertanya kakaknya bisa. Kemudian dengan cara pendek yang sebelah kan 105 itu dengan cara pendek, caranya sama seperti tadi ya Bu Win. Langsung dijumlahkan di bawahnya, harus urut ya Bu Win ya.
Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kalau ada yang melebihi ya maka harus disimpan. Kalau menyimpan ditulis di atasnya. Harus ditulis Bu Isna. Iya. Biasanya anak-anak lupa menuliskan ya Bu sehingga ya. jumlah di bawahnya salah. Betul. Ini kita contohkan yang nomor 1 dulu ya Bu, yang 475 ditambah 254. Ini satuannya 5 ditambah 4 sama dengan 9 ditulis bawahnya. Ini puluhannya udah sekarang 7. puluhannya 7 ditambah 70 ditambah 50 atau 7 ditambah 5 jumlahnya ada 12. Nah ini nggak boleh ditulis 12 ya Bu Win ya. Nulisnya 2, satunya disimpan di atasnya 4. Ratusan. Jadi ratusan. Maka ratusannya ditambahkan simpanannya tadi 1 ditambah 4 ditambah 2 jadinya 7. Jadi semuanya 729. Begitu seterusnya. Iya. Mudah ya Bu Isna ya? Mudah tentunya. Nanti apalagi anak-anak bisa nonton video yang dari Bu Guru nanti yang caranya panjang dan pendek Bu Win. Pasti anak-anak lebih mudah lagi, lebih paham lagi. Nah, anak-anakku semuanya, ini tadi pembelajaran kita hari ini. Bu Win ada pesan untuk anak-anak? Iya. Untuk saat ini kalian harus rajin berlatih untuk berhitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Betul sekali. Harus sering berlatih Bu Isna. Kalau tidak nanti lupa, ketinggalan ya, lupa. Iya, harus intinya anak-anak harus banyak berlatih dan tetap semangat. Iya, Bu Win ya. Betul. Oke anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.